warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu Kang Ferry kok sama-sama headsetnya seperti gini? Oh, beda Ustaz, saya nggak ada mic-nya. Kan Oh, nggak ada mic-nya. Ini sengaja diberikan hadiah dari salah satu peserta kajian majelis. Itu mic-nya yang ada, headsetnya ada mic-nya. Biar Ustadz juga main game. Barakallahu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liwalidayhim wa liman ajazahum ila muntahi isnadihim wa li sa'iril muslimina muslimat. Bentar. Nah, qala musannifu al-Imam Alauddin Ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullah taala fi kitabih Al-Uddah. Hadis yang kedua ya. 6. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyat wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha an yafrusha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sab'i wa kana yakhtimu as-salata bitaslimi. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Panas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW ini membuka salat itu dengan takbir Allahu Akbar dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika Nabi SAW ruku, beliau tidak akan menundukkan, terlalu nunduk daripada kepala Nabi SAW atau mengangkat daripada kepala Nabi SAW, kan tapi di antara itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, kalau Nabi SAW tidak daripada ruku', maka Nabi tidak akan langsung sujud, kecuali Nabi akan luruskan dulu tulang punggung Nabi SAW. Dalam keadaan berdiri, lurus, ya, kemudian Nabi baru sujud. Maka idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, kalau Nabi SAW bangun atau duduk di antara dua sujud, maka Nabi SAW bangun dari sujud maksudnya. Bangun dari sujud, Nabi SAW tidak akan langsung sujud sampai Nabi SAW duduk dalam duduk tegak, ya, duduk tegak. Duduk tegak dalam keadaan iftirash. Setelah duduk tegak baru Nabi SAW sujud yang kedua. Dan Nabi SAW setiap 2 rakaat Nabi bertasyahud, tahiyat. Dan Nabi SAW menghamparkan kaki Nabi SAW yang sebelah kiri. Dan Nabi menegakkan kaki Nabi yang sebelah kanan. Dan Nabi SAW melarang untuk cara duduk seperti mana syaitan. Dan Nabi SAW melarang juga untuk melarang seorang laki-laki ketika sholatnya dia membentangkan kedua tangannya, ya, sebagaimana duduknya hewan buas. Taib. Dan Nabi SAW menutup sholatnya dengan salam. Nah, yastaftihu as-salata bitakbir. Nabi SAW membuka salatnya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, alladzi huwa tahrimun li salati, yaitu segala sesuatu menjadi haram ketika melakukan demikian,
dalam sholat. Kemudian wala syakka anna tahrima la yaslu bi takbir wahdahu. Dan tidak diragukan bahwasanya tahrim ya masuk ke dalam sholat tidak akan didapatkan hanya dengan takbir saja. Tidak akan didapatkan hanya dengan takbir saja, tapi harus dengan niat. Wa huma amrani. Dan dua itu adalah dua perkara. Ahaduhuma qa'imun bil qalbi wa tsani bin nutqi. Satu itu dengan hati, satunya lagi adalah dengan lisan. Kemudian jadi tidak akan sah hanya dengan takbirnya kalau tanpa adanya niat. Bedanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hambali menjadikannya sebagai syarat sah salat, syarat. Ya, berarti nggak usah masuk ke dalam salat. Niat sebelum salat masuk ke dalam salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk ke dalam salat. Awal mula mau masuk ke dalam salat maka dia wajib berniat. Bedanya itu aja. Rukun termasuk, yang satunya lagi dari mazhab Hambali adalah syarat sah salat. Nah, kemudian selanjutnya setelah bertakbir, niat, kemudian bertakbir, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wastada bi ashabu malikin wa ghairuhum, dan ashabnya Imam Malik dan selain mereka, nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu menjadikan dalil dengan hadis ini, nggak usah baca bismillah fi ibtida'il Fatihah ketika membaca Al-Fatihah. Wa ana laisat minha, akan tetapi dan itu adalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Wa ta'awwalu Syafi'i wal aktsaruna aqainu bi annaha min al-Fatihati. Allana murad yastaftiru al-qira'ata bi suratil hamdi. Imam Syafi'i dan yang lainnya mereka berpendapat bahwasanya Nabi SAW itu membuka bacaan sholat itu dengan bacaan surat Al-Fatihah yang dikenal dengan Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah. Sekarang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Ketika kita mengenalkan suratnya apa? Surat Inna A'thaina. Surat Al-Lahab. Ketika kita mengenalkan suratnya apa? Tabat yada. Tabat yada. Bukan berarti ketika Nabi mengenalkan itu adalah atau seorang sahabat tadi ya yang Aisyah ketika meriwayatkan tersebut mengatakan Nabi membuka bacaan dalam sholatnya Quran itu dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, tandanya tidak membaca bismillah, bukan. Tandanya Aisyah ingin memberitahukan Nabi SAW itu membaca dalam sholat, awal yang dibaca Nabi dalam sholat adalah surat Alhamdulillah, yang dikenal surat Alhamdulillah, bukan berarti tidak membaca bismillah. La bi suratin ukhra, maksudnya bukan membaca surat yang lain. Yang dibaca oleh Nabi SAW surat Alhamdulillah, itu surat Al-Fatihah. Wa qad qamat adillah ala annal basmalah minha. Sudah ada dalil bahwasanya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Al-Fatihah. Al-awwal tubutuha fil mushafil al-karim. Adanya bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf. Adanya dalam mushaf. Yang kedua, marwahu Syafi'i bi isnadin ila Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a bi ummil Qur'an bada bismillahirrahmanirrahim yu'iduha ayatan tsumma qara'a alhamdulillahil alamin ba'daha 6 ayatin. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya Imam Syafi'i kepada Ummi Salamah, beliau berkata bahwa Nabi SAW ini ketika membaca Ummul Quran itu Al-Fatihah, Nabi akan memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dihitung sebagai satu ayat. Kemudian Nabi SAW membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelahnya itu 6 ayat. Dengan Bismillah berarti 7 ayat. Kemudian dalam riwayat Nasa'i juga dari Nu'aim bin Abdurrahman al-Mujmir. Ia berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qabla umlil Quran. Sebelum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qabla surah. Juga sebelum membaca surah. Membaca Bismillah. Jadi baca Bismillah sebelum Al-Fatihah. Dan membaca Bismillah sebelum membaca surat. Kemudian wa kabbara fil khafdi war rafi. Kemudian bertakbir ketika Nabi turun dan ketika Nabi naik. Kemudian
Kullu dzalika madhkurun fi Mukhtasar Abi Yaqub Al-Buwaiti. Semuanya tertulis dalam Mukhtasar Buwaiti. Ani Syafi'i rahimahumallahu taala. Taib daripada Imam Syafi'i, riwayatnya yang tadi disebutkan, wa qad sannafa jama'atun, dan banyak ulama yang telah menulis kutuban fit tasmiyati fil Fatihati. Taib tentang bacaan bismillah sebelum Al-Fatihah. Bacaan bismillah sebelum alhamdulillahirabbil alamin. Wal jahru biha. Kemudian dijaharkan. Minhum Sulaim Ar-Razi wal Khatib Al-Baghdadi wa ghairuhuma. Dan selain daripada mereka berdua. Taib. Wa qauluha wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Nah, jadi Nabi SAW ketika Nabi SAW itu ruku, Nabi SAW itu tidak mengangkat kepalanya. Terbalik tadi, afwan. Tidak mengangkat kepalanya. Kemudian walam yusawwibuhu, dan tidak menundukkan kepalanya. Jadi Nabi SAW adalah di antara menaikkan kepala, di antara menundukkan kepala, tengah-tengah, lurus, mu'tadil. Walakin baina dzalika huwa isyarah ila masnun min ar-ruki' wa an yakuna mu'tadilan fihi bi istiwa'i adh-dhahri wal unuqi. Sejajarnya punggung dengan leher. Jadi punggung dengan leher itu sejajar. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruki' lam yastawi qa'iman. Dah. Baik, sekarang yang akan kita bahas halaman 452. Sudah jelas tadi ya. Jadi haddut tumakninah itu adalah ketika anggota badan dari ruku itu kembali lurus tegak berdiri. Kemudian tumakninah ketika duduk di antara sujud, ketika seseorang bangun dari sujudnya, kemudian duduk atau tegak dalam keadaan duduk. Tegak dalam keadaan duduk. Dia tenang dalam keadaan duduk, itu haddut tumakninah. Itu batas minimal tumakninah. Batas minimal tumakninah. Jadi kalau orang cepat bagaimana cara mendapatkan tumakninah? Ya tadi, hatta yastawiya qa'iman, hatta yastawiya qa'idan. Jadi kapan hadnya berdiri? Kalau berdiri maka dia tulang punggungnya lurus. Kalau tulang punggungnya lurus berarti dia udah mendapatkan tumakninah. Sujud, duduk di antara dua sujud, ketika tulang punggungnya lurus, ketika duduk di antara dua sujud maka dia telah mendapatkan batas minimal tumakninah. Nah, kemudian wa kana yafrushu rijal yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kemudian bisa bidomir ra, bisa roknya didomakan yafrushu atau yafrishu. Bisa yafrushu atau yafrishu. Nah, walam ana jalasati rubaiyah wa thulathiyati arba al-julus baina sajdataini. Wajil satul istirahati akiba kulli rak'atin yaqibuha qiyamun wajil satu litasyahudi al-awwali wajil satu litasyahudi al-akhir. Baik. Jadi kalau salatnya 4 rakaat ya, maka duduknya itu ada pertama julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Yaitu duduk ketika dia mau bangun ke rakaat selanjutnya. Yang ketiga adalah duduk tasyahud awal. Yang keempat adalah duduk tasyahud akhir. 4 macam duduk dalam salat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Baik. Jadi duduk iftirash ya, duduk iftirash. Ketika duduk tadi. Wa madhabu Syafi'i rahimahullah ta'ala anna sunnah an yajlisa rajulu jami'aha muftarishan. Nah, dalam dikatakan di sini bahwasanya duduk dalam semua macam duduk tadi, cara duduknya adalah iftirash. Cara duduknya adalah iftirash. Duduk di antara dua sujud, iftirash. Duduk istirahat. Kemudian tasyahud awal, iftirash. Kemudian tasyahud akhir, iftirash. Illa, kecuali jilsatal lati yaqibuha salam, yaitu tasyahud akhir. Kecuali duduk tasyahud akhir, fa innahu yajlisu fihi mutawarrikan. Nah, maka dia duduknya tawarruk, bukan iftirash. Jadi semuanya duduk dengan iftirash, 3 macam duduk tadi, kecuali tasyahud akhir,
maka duduknya tawarruk. Wa taji bi hadits Abi Humaid as-Sa'idi fi Sahih Bukhari an Nabi jalasa muftarishan fi tasyahhud al-awwali wa mutawarikan fil akhiri. Jadi Nabi SAW duduk iftirash ketika tasyahud awal dan Nabi duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Wa hamala hadits Aisyah ala ghairi akhir jam'an bainahu wa bain hadits Abi Humaid wa rajja min haitsu ma'ana. Baik. Jadi hadis Aisyah ini yang terimanya wa kana yafrishu rijlahul yusra. Dan Nabi SAW menghamparkan kaki yang sebelah kiri. Baik. Dan Nabi SAW menegakkan kaki yang sebelah kanan. Duduk iftirash. Penjelasan Aisyah seperti ini duduk Nabi SAW. Nah, maka karena ada dua hadis, bagaimana cara menggabungkannya? Aisyah tadi kita mau mengamalkan semua duduk itu dengan cara iftirash. Kecuali duduk tasyahud akhir, enggak iftirash. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Humaid ingin menggabungkan dua hadis ini. Jadi kalau seandainya bisa digabungkan, kenapa harus dihilangkan? Baik, maka digabungkan. Baik. Selanjutnya, waqtalafa qalu Syafi'i fil afdi fi julusil ajiz anil qiyami fil fardhati wa julusil mutanaffili alladzi lahu ajrun nisfu qaidi al aqwal. Sekarang berbeda pendapatnya Imam Syafi'i. Mana yang paling afdal bagi orang yang tidak bisa untuk berdiri? Kan kalau tidak bisa berdiri maka dia duduk sholatnya. Nah, bagaimana cara duduknya yang paling afdal dalam sholat fardu dan dalam sholat sunnah yang mana memiliki pahala setengah daripada pahala orang sholat dalam keadaan berdiri. Asahuha al-iftirash. Yang paling sahih adalah iftirash. Jadi kalau sakit, dia duduk dalam keadaan iftirash. Li'annahu ghalibu jalasatis sholati. Karena itu adalah mayoritas duduk dalam sholat iftirash. Wasani at-tawarruk. Pendapat yang kedua adalah tawarruk. Li'annahu amkana minal iftirashi wa huwa adu sifati jilsati sholati. Itu adalah salah satu sifat daripada sholat. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, tarabu bersila. Li'annahu amkana minal julusi minal iftirashi wa tawarruki. Itu lebih enak duduknya. Yang tadi duduk tasyahud buat orang sakit lebih enak daripada iftirash. Iftirash dia harus duduk di atas telapak kaki kiri. Ya, sementara kalau sekarang dia duduknya di atas tanah. Lebih enak, nggak ada beban buat kaki. Pendapat yang ketiga, tarabu lebih enak lagi dibandingkan iftirash. Taib. Liyakun al-julus alladhi huwa badal anakim mukhalifan al-julusi masyru'i fi salat. Kenapa? Agar menjadi pembeda duduk ketika dalam keadaan tidak mampu berdiri dengan duduk dalam sholat. Akhirnya dibedakan. Gimana? Tarobu, duduknya bersila. Rabi'u, yang keempat. Pendapat yang keempat, julusul muta'alim. Duduknya seorang pelajar. Fayuqimu rukbatan wa yadu alal ardi ukhra. Lianna tarabu hay'atuhu hay'atu takaburin wa julusul muta'alim hay'atu tawadu'in. Baik, sekarang bagaimana? Dia mendiri. Fayuqimu rukbatan. Satu, nih duduk muta'alim itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, naon bahasa Sundanya ya teh? Naon sih sila lutung gitu? Orang Sunda sila lutung. Sila tutug. Sila naon? Sila tutug. Oh, sila tutugnya. Seganti sila lutung. Sila Itu tuh. mah monyet. Oh gitu. Baik, jadi begini. Lihat posisinya. Nah, yang ini ditegakkan. Fayuqimu rukbatan. Dia berdirikan satu lutut. Wa yajlisu alal ukhra. Dan dia duduk di atas kaki yang satunya lagi. Nah, ini julusul muta'alim. Julusul muta'alim. Jadi kalau saya nggak tahu ya di negeri mana diterapkan ini julusul muta'alim seperti yang terdapat dalam kitab-kitab salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan itu tersopan tadi usiga gitu, nah tersopan justru ini sopan. Kalau dalam kitab-kitab salafnya seperti begini orang kalau duduk julusul muta'alim seperti begini. Dia seperti seorang hamba, Pak. Seorang hamba itu begini duduk bersiap-siap. Kenapa demikian seperti gini? Dia ketika disuruh oleh majikannya dia siap berdiri. Mudah untuk berdiri. Beda dengan tadi dalam posisi tarobo, dalam bersila. Orang yang bersila itu pengen duduk lama. Kalau yang begini mah duduknya sebentar. Kapanpun dia disuruh majikannya, dia siap untuk berangkat. Gitu. Cepat untuk bangkitnya. Nah, jadi kita dulu kalau belajar
di pondok kita nih, di Madinatul Ulum Bandung. Duduk itu harus seperti begini, Pak. Duduk dulu. Kalau ada yang duduk bersila, itu dulu, itu dilempar pakai penghapus, Pak. Dilempar pakai penghapus. Kalau duduknya bersila. Jadi duduknya seperti begini. Tapi ngaji Quran begini, ngaji kitab juga begini, ngulang nahwu sorob juga begini. Nasoro yansuru nasrono. Seperti begini. Taib. Jadi, di anna tarabu hayatu takabur. Jadi kalau dijelaskan di sini, kalau cara bersila dengan cara duduk dengan bersila, itu cara bersilanya hayahnya orang-orang yang sombong. Orang sombong bersila, Pak. Oh, bari neng-teng gini kan. Nah, itu cara duduknya orang yang sombong. Kalau dia duduknya tarabu bersila. Jadi cara duduk muta'alim itu seperti mana? Kalau yang pasti hadisnya adalah seperti duduknya malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Yang pasti duduknya. Nah, hayat yang kedua, saya belum tahu nih kalau ini dalilnya seperti apa. Tapi dalam kitab dan ulama salaf yang telah menerapkannya jauh-jauh hari. Ulama salaf nih, 300 Hijriah ke bawah. Itu mereka duduk seperti gini. Bahkan mereka tidak akan menerima santri. Bahkan mereka akan menghentikan pelajaran kalau ada santri yang duduk bersila. Ini waktu kita belajar kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, kitab Ta'dzimul Ilmi. Kitab Ta'dzimul Adab dalam belajar. Itu dijelaskan demikian. Jadi saya lupa lagi namanya, siapa, Robi atau siapa. Jadi ketika ada santri yang duduk bersila, selesai majelis, bubar semua. Bubar. Kenapa? Karena duduk yang nggak sopan seperti itu. Baik. Selanjutnya. Wajlusul muta'alim hayatu tawadu. Tuh, duduknya muta'alim itu adalah cara duduk orang yang tawadu. Cara duduk orang yang tawadu. Fa wasban yakuna bada'an al-qiyami. Maka itu lebih mirip duduk bagi mereka yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Nah, berarti ada 4 macam ya. Tapi yang paling sahih adalah iftirash. Saya nggak membicarakan julusul muta'alim. Julusul muta'alim itu cara duduk seperti gini. Ingin menjelaskan itu saja. Tapi kalau pendapat yang paling sahih dalam cara duduk ketika dalam keadaan sakit, duduknya iftirash. Kemudian, wa kana yanha an uqbati syaitan. Fa fassara Abu Ubaid bil iqa'il manhiyu anhu. Ditafsirkan cara duduk taib uqbatu syaitan itu cara duduk adalah iqa, tapi iqa-nya yang terlarang. Wa huwa an yalsiqa au yulsiqa ilyatahu bil ardi. Ia duduk di atas pantat dia. Taib wa yansibu saqaihi, kemudian dua lututnya ditegakkan. Wa yadau yadayhi alal ardi, kemudian dua tangannya diletakkan di atas tanah. Dua lututnya diletakkan di atas tanah. Nah, ini diantara tafsiran uqbah syaitan. Cara duduk syaitan. Wal masyhur fi tafsirih bi an yafrisha qadamaihi wa yadisu bi alatai ala akibaihi wa sumia dzalika bil iqa'i aidan. Tapi yang masyhur yang dilarang yang dilarang itu adalah dia duduk membentangkan dua kakinya. Jadi punggung kakinya itu ada di atas tanah. Taib. Kemudian telapak kakinya menghadap ke atas. Nah, kemudian dia duduk di atas akib, di atas tumit dia. Dia duduk di atas tumit. Nah, ini yang dimaksud dengan iqa yang masyhur. Jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah tadi, dia duduk di atas pantat dia, kemudian dia tegakkan dua lutut dia, kemudian dia letakkan tangannya di atas tanah, gitu. Pendapat yang kedua adalah seperti tadi. Dia duduk seperti iftirash, bedanya apa? Ini dua kakinya, punggung kakinya di atas tanah, kemudian telapak kakinya menghadap ke atas atau keluar, dan dia duduk di atas tumit dia, kedua tumit dia. Nah, kemudian dikatakan wa amal iqa alladhi huwa sunnah. Adapun iqa yang dikatakan itu adalah sunnah, atsabitu fi sahih Muslim, yang jelas dalam sahih Muslim min riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas bahwa anyan siba asabi'a qadamaihi. Dia tegakkan jari daripada kedua kakinya. Wa yajlisu bi warikaihi ala aqibaihi. Dan dia duduk di atas tumit. Bedanya apa? Yang ini tegakkan, yang tadi diiftirashkan. Al-iqa manhi, kakinya diiftirashkan. Tadi mana punggung telapak kakinya itu di atas tanah. Kalau ini enggak, kalau ini masih
jarinya yang di atas tanah. Bisa dipahami ya? Jarinya yang di atas tanah. Jadi si posisi kaki dua-duanya itu seperti kalau duduk iftirosh tapi kaki kanan aja. Jadi kakinya ditegakkan. Tapi dua-duanya kanan dan kiri. Dan dia duduk di atas tumit dia dalam keadaan tegak telapak kakinya. Beda dengan tadi iftirosh dua kakinya itu ik'a manhi. Ik'a yang dilarang. Tapi kalau ditegakkan dua telapak kakinya, kemudian dia duduk di atas tumitnya, maka dikatakan ini adalah ik'a yang terdapat dalam Sahih Muslim. Baik. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha sab'i an yadha'a dhira'aihi 'alal ardi fi sujudi. Dia letakkan kedua telapak tangan dia ya, telapak tangan sampai ke siku. Ini dhira'. Jadi ketika dia sujud, dia letakkan dhira'nya, tangan bagian bawah dia, adud itu tangan bagian atas. Dari siku ke atas namanya adud. Dari siku ke bawah itu namanya dhira'. Ya. Nah, jadi dilarang kita tasyabuh dalam sujud dengan af'al hayawan. Itu apa tadi? Jadi kalau dia sujud, dia letakkan dhira'nya di atas tanah. Dia tempelkan ke tanah dhira'nya, gitu kan? Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW karena tasyabuh dengan hayawan. Makanya yakhtimu salat bi taslim, dan Nabi SAW ini menutup salatnya dengan taslim. Halaman 455. Wa fi hadha hadits fawaid wa ahkam ghairu ma dzakarna fi alfadhihi wa ma'anihi. Minha naqlu aqwali wa af'ali wa ahwalihi ila ummati. Tapi menyampaikan apa perbuatan Nabi dan apa keadaan Nabi kepada umat. Ini kan menyampaikannya Aisyah melihat keadaan Nabi SAW ketika sholat. Maka kita sampaikan. Wa minha iftitahu salat bi takbir wa wujubihi wa ta'ayyunihi. Taib membuka salat dengan takbir. Allahu Akbar. Wajib. Dan ditakyinkan Allahu Akbar. Kemudian wujubul qiraati fi sholati. Kemudian wajibnya untuk membaca dalam salat. Wa nahu al-Fatihah. Bahwa yang wajib dibaca dalam salat adalah Al-Fatihah. Ya, makanya hendaknya kita yang masih belum pernah tahsin kepada ustadz, ya coba ditahsin Al-Fatihah dengan tasyahudnya. Karena hanya ada 2 bacaan dalam salat, yang mana itu adalah rukun, tidak boleh salah. Tasydidnya, taib hurufnya, makhrajnya dan lain sebagainya. Nah, coba 2 itu aja dulu, Al-Fatihah dengan tasyahud, kita tahsin kepada mereka yang pakar dalam tajwid. Selanjutnya, tasmiyatus surati bi ba'diha. Menamakan satu surat dengan bagian daripada surat itu sendiri. Ya. Surat Al-Ikhlas, surat apa? Qul huwallahu ahad. Surat Al-Falaq, surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas, surat Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Karena Aisyah mengatakan demikian. Taswiyatul dhahri fi ruku'i. Bihaitsu yastawi ra'suhu wa muakhiruhu. Jadi harus sejajar antara kepala dia dan sampai akhir daripada bagian tubuh dia. Yaitu bagian punggung, bagian akhir. Wujubul i'tidal, wajibnya i'tidal. Idza rafa rasmina ruku' bihaitsu yastawi qa'iman. I'tidal itu apa namanya? Kembali ke posisi semula, qa'iman, dek, dah. Jadi kalau dia mau salatnya cepat, kembali kepada posisi semula, dek, lurus. Jadi jangan sampai amin, ruku', amin Allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Udah gitu langsung sujud gitu kan. Jadi enggak sempat posisinya qa'iman. Ada orang yang salatnya cepat tapi dia tumanina, ada orang yang salatnya lambat tapi dia enggak tumanina. Wah, salatnya lambat. Saya dulu pernah lihat seorang, wah Masya Allah. Saya kira ini alis sufi tingkat tinggi gitu kan. Masih muda, tapi salatnya tuh lambatnya minta ampun, slow motion gitu. Jadi, ini khusyuk pisan kan. Allahu Akbar. Ya, salat itu sambil miring gitu. Nah, bet miring sih, khusyuk pisan kan. Ini gitu kan. Udah gitu pas ruku Allahu Akbar. Pas ini tidak sami Allah, pelan. Sami Allahu liman hamidah. Allah, eta setik deui mana-mana. Saya gitu lurus, lambatna ieu aduh saberapa menit, setengah menit. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Eta saeutik deui eta tinggal dikitukeun aja lurus tah. Tuma nih. Nah, baik. Kemudian wajibnya julus wujubul julusi baina sajdataini, wajibnya duduk henteu teu bongkok, apal sapa poena. Baik. Wujubul julus baina sajdataini. Wajibnya duduk di antara dua sujud. Wujub tasyahudil awal, wajib tasyahud awal wal akhir. Wa huwa madhabu Ahmad. Imam madhabna Ahmad. Wa sabul hadis. Wa qala Syafi'i al awal sunnah wa tsani wajib. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Tayyib. Ai cek Imam Ahmad kumaha? Cek Imam Ahmad mah wajib mang. Nah, cek Nabi SAW sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tayyib. Nah, terus kumaha dengan apa? Dengan dalil yang lain yang Nabi pernah lupa tasyahud awal dan Nabi dalam keadaan sudah berdiri. Nabi tidak balik lagi. Kalau seandainya wajib rukun tidak akan sah sholatnya sebelum mengerjakan rukun tersebut. Gitu. Taib. Wahtajal aktsaruna haitsu qalu huma sunnatani. Taib. Wahtajal aktsarun, mayoritas ulama bahwasanya itu adalah sunnah. Biar Nabi SAW taraka tasyahud al-awal, dan Nabi SAW pernah meninggalkan tasyahud awal, wa jabarahu bisujud sahwi, dan ditambal dengan sujud sahwi. Walau wajaba lam yasiha jabruhu. Kalau seandainya itu wajib, nggak boleh ditambal dengan sujud sahwi. Tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Jadi kalau dari segini, kita akan mengetahui mazhab Syafi'i itu mazhab yang kuat, Pak. Nah. Nggak kedengaran. Terus, jadi mazhab yang kuat. Jadi kalau Syekh Alauddin Al-Attar, syuf, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Wah. Ketika hadis sahih itu adalah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Maka kalau kata Syekh Ahmad Ali Makrami, wallahi Syekh, lam tajid fi ayyi madhhabin kamithli Syafi'i. Kamu tidak akan pernah menemukan dalam mazhab apapun seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih hidup sudah mengatakan idza sahhatil ahadits fa madhhabi. Kalau hadisnya sahih maka itu adalah mazhab saya. Makanya muhakkik mazhab Syafi'i terus membutuhkan hadis ketemu hadis sahih. Alas. Qaul qadim Imam Syafi'i yang sahih bisa dipakai mengalahkan qaul jadid Imam Syafi'i di Mesir. Ya, ketika mereka hadisnya lebih kuat qaul qadim. Kenapa? Karena itu mazhab kami. Antum menentang imam kalian. Kami tidak menentang imam kami. Justru kami melaksanakan amanah daripada imam kami. Idza sahhatil hadits fa huwa mazhabi. Nah. Kemudian wa minha syar'iyyatu salam akhir salati. Disyariatkannya salam di akhir salat. Kemudian wajib man yu'tad bi ala nalajibu ila taslimah wahidah. Wa in sallama wahidah usiban yusallimahu tilqa'a wajhihi. Wa in sallama. Jadi kalau seandainya kan salam itu wajibnya satu kali. Tapi salam yang kedua itu adalah sunnah gitu. Nah, in sallama wahidah. Kalau dia salamnya satu kali aja, maka mustahabnya itu dia hanya salam ke depan saja. Jadi kalau dia hanya satu kali, ya mas sekali, misal Assalamualaikum warahmatullah, mau batal wudunya, dut misalkan, dut, nah, misal satu kali, ya udah ke depan aja, nggak usah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, misalkan teh, dia batal wudunya kan, jadi imam mungkin pas misal biar nggak kedengaran, nggak kuat, terus, nah sana imam teh salam kakenca, nah salamnya kakak tehungkul. Kenapa cuma ke kanan aja dia salamnya? Kenapa enggak ke kiri gitu kan? Pertanyaan gitu. Jadi kalau satu kali salamnya ke depan ya, tilqa wajhi, depan. Baik. Wa in salamata taslimata ini, kalau dia dua kali salamnya jalal ula an yaminihi, maka yang pertama salamnya ke arah kanan, wa tsani an yasarihi, yang kedua ke arah kiri, wa tafitu fi kulli taslimatin, kemudian melirik setiap salam. Hatta yara man an janibi khaddahu wa qila khaddaihi. Baik, jadi dua-duanya kelihatan. Jadi pipinya. Ketika Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang saya pelajari dari guru saya Syekh Ali Makrami,
di Masjid Nabawi, Faqih Syafi'i di Masjid Nabawi dulu dari Yaman. Jadi ajib, dulu itu nggak bisa masuk belajar ke beliau. Pertama-tama, mazhab Syafi'i itu nggak boleh di Masjid Nabawi. Bukan nggak boleh. Pokoknya yang boleh itu mazhab Hambali mungkin yang situ ya. Dia memang mayoritas Hambali, jadi Hambali. Jadi Syafi'i ini gimana caranya? Dia dulu belajarnya itu di grup-grup, 3 orang. Jadi 3 orang, 3 orang atau sampai 5 orang. 3 orang, 5 orang terlalu mencolok. Jadi bagaimana belajar Masjid Nabawi, fikih Syafi'i, tapi nggak mencolok. Dan itu nggak resmi. Tapi tetap bisa, karena tempat yang bisa mengumpulkan banyak pelajar itu di Masjid Nabawi. Gimana caranya dibagi-bagi? Tek, iya grup Sapinah, Tiluan. Tek, iya grup naon, Matan Abi Syuja. Tek, iya grup naon, grup Umdah. Tek, itu grup naon, grup Zubad. Gitu kan. Dulu begitu aja. Jadi saya pun nggak bisa masuk waktu itu karena kesibukan dan lain sebagainya. Ya banyak alasan bagi mereka yang tidak mau hadir majelis ilmu gitu kan. Alasan sama kesibukan pada mah malas we gitu kan. Nah, kemudian sehingga satu waktu beliau mengajar di Ma'had Haram, ya. Kemudian beliau bisa diizinkan untuk mengajar walaupun di bagian pojok dan umum. Dan ajibnya yang belajar ke beliau di majelis beliau itu, saya hanya kepada beliau sebagian, kalau al-umdah itu sebagian besar menghatamkan kepada beliau. Nah, paling aluma sedikit aja daripada beliau dan minhaj. Nah, itu kalau yang duduk di bawah itu semua mazhab ada di situ. Dan yang belajar di situ doktor-doktor itu yang lagi S3. Jadi kalau ada satu yang bertentangan dengan mazhab mereka, dia akan langsung, biasalah orang Arab itu. Jadi Syekh Can beres ngomong, terus angkat tangan. Syekh, kaif ada? Dalil. Oh, langsung nanya dalil. Ada. Kita. Langsung dijawab oleh Syekh. Jadi jawaban Syekh itu musbi'. Itu mengenyangkan mereka yang bertanya. Makanya senang orang yang duduk di majelis Syekh. Walaupun mereka S3 dan doktor-doktor. Taib. Sampai mana tadi? Nah, saya diajak oleh beliau ketika salam itu, Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullahnya sampai ke depan lagi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke depan lagi. 6. Istibabu mujafatil mirfaqaini anil janbaini. Mustahabnya untuk menjauhkan atau melebarkan kedua siku daripada bagian pinggang kita. Taib, bagian pinggang kita. Sunahnya untuk dijauhkan, dilebarkan. Al-hadits salis. Hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha salata wa idza kabara ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i rafa'ahuma kadzalika wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW itu mengangkat tangannya setentang dengan bahunya, setentang dengan dua bahunya ketika beliau membuka salat takbiratul ihram. Kemudian ketika beliau bertakbir untuk ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Ini judulnya apa? Angkat tangan. Karena yarfa'u yadayhi, mengangkat tangan. Ketika kapan? Takbiratul ihram, iftitahu salat. Ketika kapan? Ketika ruku. Ketika kapan? Ketika i'tidal, angkat tangan lagi. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya demikian. Taib, yaitu hadwa mankibai, setentang dengan dua bahu. Kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan demikian, mengangkat tangan ketika akan sujud. Taib. Halaman 459. Ilam anna sabab syariati raf'il yadaini kama qila. Perlu dibahas nggak ya? Bahasa dikit lah. Udah ditandain soalnya. Jadi disyariatkan yang mengangkat tangan ketika sholat kama qila, sebagaimana dikatakan kama qila gitu kan. Anna kufar Quraisyin wa ghairahum kanu yudhiruna sholata ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnamuhum tahta abatihim. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga kadang-kadang atau sering mencontohkan sholat atau meniru sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi SAW, sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyembunyikan berhala-berhala mereka di ketiak mereka. Tuh, kebayang tuh, banyak ayat Tuhan disimpan di nukelek atau bau atau ya.
Tapi Tuhan tidak pernah protes. Itu hanya mereka tidak pernah protes. Baik. Nah, maka fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raf'ihima. Maka Nabi memerintahkan orang yang sholat untuk mengangkat tangan, tangan. Liyarfa'uha ma'ahu fatasqutu asnamu. Maka jatuh berhala-berhala yang diselipkan di ketiak mereka. Wakila kanu yarfa'una aydiyahum inda talabil afwi fi muhasarati a'daihim lahum. Dikatakan mereka mengangkat tangan ketika mereka meminta ampunan. Fi muhasarati a'daihim lahum, ketika mereka dikepung. Fa ja'alallahu ta'ala dzalika fi salati istislaman lahu wa inqiyadan. Ketika mereka dikepung oleh musuh, maka tanda mereka menyerah, mereka angkat tangan ampun. Seperti ini. Ampun. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mengangkat tangan itu dalam salat menandakan apa? Kita pun menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya panjang. Waktu ulama firafi fi ma siwahuma. Dan semuanya kila. Maksudnya semuanya kila, mau dibahas semua juga ada kila semuanya. Waktu ulama firafi fi ma siwahuma. Kila. Semua rafuhuma ma takbiri al-ihrami masyru'un bil ijma'i. Baik, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram masyru'un bil ijma'. Ijma' ulama itu disyariatkan. Bila hadis sabitati fih ka hadza hadis wa ghairihi. Waqtalafa ulama fi rafi fi ma siwahuma. Baik, sekarang kalau selain takbiratul ihram, baik, bagaimana? Faqala Syafi'i wa Ahmad wa jumhur sahabati faman ba'dahum yushra'u rafu'uhuma aidan inda ruku' wa inda rafi minhu wa huwa riwayatun an Malikin wa hadha hadis yadullu ala dzalika. Disyariatkan juga. Ya bukan hanya takbiratul ihram tapi ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, tapi disyariatkan seperti mana dalam hadis ini. Wali Syafi'i qaulun. Nah, Imam Syafi'i ada pendapat innahu syuri'a raf'uhuma fi mawdhi'in rabi'in. Dan Imam Syafi'i disyariatkan di tempat yang keempat. Tadi ittifaq tempat 3. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika akan ruku, 3 ketika i'tidal. Nah, menurut Imam Syafi'i ada tempat yang keempat yang angkat tangan. Wa huwa idza qama min at-tasyahhudil awwali wa huwa shawab. Dan yang keempat adalah ketika berdiri daripada tasyahud awal, maka mengangkat tangan. Wa huwa shawab, dan itu adalah yang sahih. Faqad shahha fil Bukhari. Itu riwayatnya Imam Bukhari. Baik. Nabi SAW kana yaf'aluhu wa sa'idan fi sunan Abi Daud dan Tirmidzi bi asnad sahihatin min riwayat Abi Humaid Al-Sa'idi. Dalam riwayat Imam Bukhari. Tuh Syekh, bagaimana kekuatan hadisnya Imam Syafi'i dalam fikih Syafi'i. Dan alhamdulillah Imam Syafi'i sibuknya di ahkam aja. Jadi hukumnya itu kuat. Fahuwa madhabu Syafi'i. Kata Imam Ibn Attar, fahuwa madhabu Syafi'i. Faqad qala radhiyallahu anhu idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ketika hadis tersebut sahih itu dalam mazhab saya. Mazhabnya Syafi'i. Bisalah bandingkan. Baik, nisbat beberapa lah sebagian kecil yang mana kuat di mazhab yang lain, di mazhab Syafi'i itu dianggap tidak kuat, gitu kan. Tapi kan bukan pendapat Imam Syafi'i saja kalau kita melihat dalam kekuatan hadisnya. Tapi kalau mayoritas Imam Syafi'i kuat. Mayoritas hukumnya Imam Syafi'i kuat. Kemudian waqala Abu Bakrin Ibnul Munzir wa Abu Ali Tabari min ashabi Syafi'i. Dari pendapat mazhab Syafi'i juga ada tafarudat. Wa ba'du ahli hadis, dan sebagian ahli hadis, sebagian salafi. Ya, ahli hadis teh kalau di India mah dimutlakan kepada salafi. Pegangan mereka adalah hadis gitu kan. Yustahabu aidan fi sujud. Maka dimustahabkan dalam sujud juga. Jadi sujud kita tetap angkat tangan. Jadi kita sami Allahu liman hamidah. Udah min syai'in ba'du Allahu akbar sujud. Gitu. Baik. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa jama'at min ahli al-Kufati la yusabu fi ghairi takbiratul ihram. Nah, kalau mazhabnya Abu Hanifah tidak disunahkan kecuali takbiratul ihram saja. Jadi yang lainnya enggak angkat tangan. Paham? Jadi hanya angkat tangan Allahu akbar. Nah, nanti ketika ruku Allahu akbar, ketika i'tidal Allahu akbar. Baik. Dan alhamdulillah saya sudah pernah sholat di tempat 4 mazhab, pusatnya 4 mazhab sekaligus. India pusatnya mazhab Hanafi, Saudi pusatnya mazhab Hambali. Kemudian di Maroko pusatnya mazhab Maliki. Syafi'i ya saya kira di Indonesia lah. Saya belum pernah masuk ke Yaman. 6. Wa masyhur riwayat an Malikin wa kemudian wa mas sifat rafi. Sekarang bagaimana cara mengangkat tangan?
Wala syakka annahu rafa'ahuma fi hadha hadis hadwa mankibaihi. Dalam hadis ini tidak diragukan. Yang dimaksud adalah tentang dengan kedua bahu. Fi riwayatin fi sahih Muslim annahu rafa'ahuma hatta hadza bihima udhunaihi. Dan dalam sahih Muslim, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinga. Wa fi riwayatin fihi aidan annahu hadza bihima furu'a udhunaihi. Sampai bagian cabang daripada dua telinga. Jadi gimana? Yang satu hadwa mankibai tentang dengan bahu, ini kan bahu tentang. Jadi gimana? Allah tentang nih. Allahu akbar tentang. Riwayat Muslim gimana? Jadi Allah. Jadi hadwa sampai kepada udhun. Baik. Kemudian selanjutnya adalah hadza bihima furu'a udhunaihi. Allah furu'a udhunaihi. Kan furu sini. Ini furu nih. Sini. Ada yang di sini, di sini, di sini. Itu nah. Nah, tapi cik atuh benar salat lah. Kamu naik di dia atau jadi Allahu Akbar nih tentang nih tentang gitu. Allahu Akbar. Nu salat kieu Allahu Akbar. Jadi teh dihanap Allahu Akbar. Itu tentang naon tadi dia Allahu Akbar gitu. Tapi hari di nama di dia gitu maksudnya teh. Nah, Allahu Akbar gitu. Sama di Syafi'i ge aya nu aneh-aneh ge. Allahu Akbar. Lemes Allahu Akbar. Ya harusnya dia tampakkan nih kedua tapak orang seperti orang istislam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Baik. Wa qad jama'a Syafi'i. Dari Imam Syafi'i telah mengumpulkan. Jadi jangan mengklaim maksudnya teh ya. Jangan mengklaim. Antum ningali anu kieu yang begini, oh itu mazhabnya fulan gitu kan. Karena jangan mengklaim hadisnya aja semuanya. Semuanya ada hadisnya. Dulu kalau belajar ke guru saya di Indonesia digabungkan riwayat tersebut. Jadi gimana? Dari sini Allahu Akbar. Kemana ya? Sini. Allahu Akbar. Jadi gabungkan. Tapi jarang kalau yang dari atas. Allahu Akbar. Tapi dari bawah ke atas. Allah. Karena kan ngangkat judulnya. Rafa. Allahu Akbar. Nah, kemudian Waqad jama'a Syafi'i rahimahullah baina hadhihi riwayat. Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat itu semua. Bi anna sallallahu ja'ala kafaimu hadhiyan mankibaihi wa tarafa'u asabihi ala udhunaihi wa ibhamaihi bi syahmaiti bi syahmatai udhunaihi. Jadi Imam Syafi'i mengumpulkan gimana kaf muhadhiyan mankibaihi. Kaf telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Ini sejajar dengan bahu nih. Sejajar ke sini, bisa sejajar ke sini. Nah, baik. Kemudian gimana? Atrof, ujung daripada jarinya itu ada di bagian atas telinga. Bagian atas telinga. Kemudian, dan dua ibu jari itu ada di bagian syahmah udhun. Di sini. Nah, jadi begini. Syahmah udhun. Jadi gimana? Nih, jadi ini disejajarkan dengan bahu, ya, dengan bahu. Jadi si telapak tangan sejajar dengan bahu. Hadwa masuk ke hadwaman kibaihi. Kemudian ibu jari ada di syahmah. Kemudian jari ya tergantung lah, yang penting mah ya daerah sinilah. Daerah sini kemudian si ujung jari sejajar dengan bagian atas telinga. Nah, fastasanan nasu dzalika minhu. Maka mereka mengatakan Imam Syafi'i hade. Anas itu siapa? Ulama berarti. Mungkin atau Imam Syafi'i dihebatkan oleh orang biasa. Wa dzalika ma'na qali Ibnu Umar wal ulama innahu kana yarfu yadayhi adwa man kibaihi. Nah. Kemudian jadi wal ulama innahu kana yarfu yadayhi adwa man kibaihi. Jadi itu adalah maksud mengangkat tangan setentang dengan bahu. Jadi dapat
Setentang dengan bahu dapat bagian atasnya. Kan dia setentang dengan bahu. Ini bahu nih setentang nih. Maka angkat set segini. Ini setentang bahu. Soalnya segini kan sama nih. Set setentang dengan bahu. Baik. Kemudian wa ma waqtu rafa riwayat Ibnu Umar hadza an yabtadi arafu ma ibtida'i takbir. Jadi kapan mengangkat tangannya? Ketika mulai takbir. Ketika mulai takbir. Allahu Akbar. Jadi itu udah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Gitu. Kemudian walam yata'arrad fiha liwaqti wad'ihima. Nah, tapi nggak dijelaskan nih. Kalau mengangkat tangannya pas takbir, tapi kamu menurunkannya. Wa saya Muslim anahu rafa'ahuma tsumma kabar. Dalam saya Muslim ada rafa'ahuma tsumma kabar. Diangkat dulu. Allahu Akbar. Baik. Fi riwayatin fihi kabara tsumma rafa'. Dalam riwayat yang lain Allahu Akbar. Jadi takbir duluan, angkat tangan kayak nyusul. Angkat tangan dulu, takbirnya nyusul. Atau gabungkan. Pertama takbir dan pertama angkat tangan. Baik. Fahadihi halatun fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan li jawazi kulli wahidin minhuma wa hiya aujuhun li ashabi Syafi'i. Untuk menjelaskan itu boleh dikerjakan karena semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Semuanya dalam Sahih Muslim. Al-asah annahu yabtadi'u ar-raf'a ma'a ibtida'i at-takbiri wala istihbaba fil intihai. Jadi enggak ada istihbab dalam intihanya. Yang mustahabnya itu ketika awalnya. Jadi Allah itu Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar. Baru begini. Time Allah. Udah disimpan di bawah. Allahu Akbar. Nah, misal. Taib wala istibaba fil intiha. Taib istibabnya itu di ibtida, dimulainya. Taib. Kemudian Walam halaman 462. Walam annahu yabda'u fi qawlihi sami Allahu liman hamidah hina yashraf fi rafihi min ruku'. Kapan seseorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ketika dia mulai mengangkat badannya dari posisi ruku'. Wa yamudduhu hatta yantasiba qa'iman. Terus sampai dia berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Yang ari kolot berarti anu hese berat ngangkat nanti diperpanjang we. Sami Allahu liman hamidah. Tamayyuz fi dzalika al-i'tidal wa huwa rabbana walakal hamdu. Setelah tegak baru mengatakan rabbana walakal hamdu. Wa hadza madzhabu Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah menandakan orang tersebut mau berubah dari posisi ruku ke i'tidal. Rabbana walakal hamdu menandakan seseorang sudah tegak dalam keadaan berdiri. Taib. Selanjutnya. Wa fil hadis masail. Dalam hadis ada masail. Minha takbiru fil huwi ila ruku'. Ketika akan ruku maka bertakbir. Wa huwa sunnatun indal ulama ikafatan ila Ahmad bin Hanbal. Kecuali Ahmad bin Hanbal fi dari riwayataini anhu. Fa innahu aujabahu Imam Ahmad mewajibkan. Wa kadzalika hukmu jami'i takbirati ma'a takbiratul ihrami fa innaha wajibatun qatan. Jadi hukumnya adalah sunnah kecuali takbiratul ihram hukumnya wajib. Anna rafal yadaini yakunu ma ibtida'i takbiril huwi ila ruku'i. Tapi mengangkat tangan itu kapan? Ketika dia memulai takbir ketika akan ruku'. Kemudian lakinnahu yustahabbu bastu takbir alal huwi ila an yantarakian thumma yusra fi dzikri ruku'. Jadi kalau takbir iftitah itu sebetulnya enggak terlalu panjang. Takbir iftitah. Tadi takbir iftitah Allahu Akbar. Begitu. Baik. Jadi nggak panjang. Tapi kalau takbir intiqal itu panjang. Jangan dibalik. Ayo mau takbir mau membuka panjang. Allah. Nah, so kayak gituan kan. Pecah. Cenah. Pecah ten. Ya Allah saya teh cancel ini. Cuma pakai bahasa sendiri gitu kan. Allah, aing mah. Allah, ya pecah. Geus pecah teh kudu bari gereng-gereng gitu. Gitu kan. Bari ngareuhak deh sedikit. Gitu kan, sakitu. Allah, kenapa ada ketawa?
Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar daripada pecah. Bingung malaikat yang nulis naon eta. Pecah. Nah, tulis naon ya. Mana kalau kibra arti nulisnya pecah, pecah, ya pecah. Bingung. Taib. Terus yang selanjutnya. Syariat rafil yadaini fil mawaddi thalathatin madhkurati ala ma dzakarnahu. Taib disyariatkannya untuk mengangkat dua tangan dalam tiga tempat tadi. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal. Istibabul jami baina qali sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu lil imami wa qad taqaddama kalamu alih. Taib. Dalam mazhab Syafi'i tetap makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu tanda dia bangun daripada rukunya. Kemudian baru setelah dia tegak baru rabbana walakal hamdu. Taib. Udah sama aja tuh. Enak ya. Seseorang makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Makmum kapan mengucapkan rabbana walakal hamdu? Misal nih. Ini imam, ini makmum. Imam ini mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum ini belum berdiri. Apakah makmum ketika rukuk mengucapkan rabbana walakal hamd? Enggak, dia kan berdiri dulu. Ketika dia berdiri baru dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Nah, terus perpindahan ini ngapain dia? Diam aja, enggak ngapain. Ya mendingan baca sami Allahu liman hamidah tuh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Nabi salatnya kumaha? Sami Allahu liman hamidah. Ya kita juga ikut Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Dan emang tempatnya di situ mah enggak ada apa-apa. Antum mengucapkan rabbana walakal hamdu juga ketika berdiri. Kecuali ketika pas imam sami Allahu liman hamidah antum langsung mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ini mah kan enggak. Pastinya kan dalam keadaan berdiri. Antum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya udah ucapinnya sami Allahu liman hamidah. Baik. Terus istihbab wa adami rafi fi sujudi warrafi minhu. Baik, sunnah tidak mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Ana falsam hujjah ka aqwali. Perbuatan Nabi SAW ini adalah hujjah. Aisyah menukil perbuatan Nabi. Maka itu adalah hujjah. Ujubu naqliha wa tablighiha. Sampaikan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda dapatkan tadi cara salat antum sampaikan. Antum ini ustaz-ustaz, kita ini ustaz-ustaz, kita ini akan dilihat oleh orang. Yang perempuannya ustazah akan dilihat oleh orang, akan jadi contoh. Bahkan perbuatan kita akan ditarkib oleh mereka, akan diperhatikan oleh mereka. Ketika sholat dilihat di mana yang benar sholatnya nih. Ini ustadz, ini ustazah, ini pelajar hadis, sudah belajar fikih, sudah belajar umdatul ahkam. Maka akan dilihat. Antum lengah sedikit, ya, antum malas sedikit, dan itu dilihat oleh umat, itu yang akan tersebar oleh umat. Kalau kebaikan yang tersebar, pahalanya jadi antum. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Tapi kalau seandainya itu kejelekan dan bukan perkara yang baik, maka akan dosanya akan kepada antum. Itu kepada kita semua. Makanya dalam setiap gerak-gerik kita harus hati-hati. Ya, wanita juga sama. Kemudian fardhu sahabati dan keutamaan sahabat. Alaman ba'dahum. Kemudian waqad sanafal Imam Abu Abdillah Al-Bukhari kitaban. Imam Bukhari menulis kitab Raf'ul Yadaini fi salat. Tapi Raf'ul Yadaini fi salat. Tapi ini untuk membantah mereka yang mengatakan tidak usah mengangkat tangan. Cakep. Tapi Imam Bukhari hadisnya dipelajari di negeri mazhab Hanafi. Tapi hadisnya dipelajari. Wah, pensyarahnya banyak. Sahih Bukhari dalam mazhab Hanafi sekarang. Tapi kalau angkat tangan tetap nggak mau ikut Imam Bukhari. Kan Imam Bukhari orang-orang gitu kan. Kuma orang we gitu kan. Ya asatojaiyahnya. Jadi yang lebih layak menurut saya, yang lebih layak untuk mempelajari hadis itu ya mazhab Syafi'i. Karena ketika dia masuk ke fikihnya tidak akan bertentangan dengan hadis. Bahkan ketika kita belajar fikih kemudian belajar hadis, hadis tersebut akan menguatkan fikih Syafi'i yang telah kita pelajari. Jadi lebih mantap lagi. Wah, gitu. Hatam ya udah teh. Hatamlah insyaallah. Taib. Ada akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.